Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Wak Pur Uban. Kali ini kita akan membahas dampak serangan kutu putih pada tanaman jeruk nipis. Dampak ini meliputi pada fase vegetatif maupun pada fase generatif. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini hingga selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk kemajuan channel ini. Yuk kita kemon. Banyaknya bersarang kutu putih di bawah daun pada tanaman jeruk nipis ini, dan juga banyaknya lapisan embun hitam atau embun jelaga pada tanaman jeruk nipis ini menyebabkan terganggunya proses fotosintesa dari tanaman. Terganggunya proses fotosintesa ini karena stomata atau mulut daun yang berada di bawah daun telah tertutupin oleh adanya sarang kutu putih. Sementara pada lapisan atas stomata atau mulut daun telah tertutupin oleh adanya embun hitam atau embun jelaga, sehingga proses fotosintesa dari tanaman tidak dapat berjalan secara optimal. Kondisi ini ditambah lagi dengan dihisapnya saripati makanan atau nutrisi tanaman yang diperoleh dari hasil proses fotosintesa oleh kutu putih yang bersarang di bawah daun, sehingga pasokan nutrisi yang seharusnya didistribusikan ke seluruh bahagian tanaman telah terlebih dahulu dihisap oleh kutu putih. Keadaan ini menghambat atau mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, baik pada proses vegetatif maupun pada proses generatif dari tanaman jeruk nipis. Dampak pada masa vegetatif pada tanaman jeruk nipis ini adalah: pertama, tidak optimalnya pertumbuhan atau perkembangan daun. Daun jeruk nipis yang telah terkena kutu putih terlihat sebagai berikut. Sementara daun jeruk nipis yang tidak atau sedikit terkena serangan kutu putih terlihat sebagai berikut. Dampak yang kedua adalah sedikitnya muncul tunas muda atau trubus pada tanaman jeruk nipis. Terlihat trubus sangat sedikit yang muncul di tanaman
jeruk nipis ini, terlebih lagi pada tanaman yang telah terserang kutu putih secara berat, atau tingkat serangan kutu putihnya telah sangat berat. Trubus atau tunas-tunas muda bahkan sama sekali tidak terlihat muncul. Dampak yang ketiga adalah sedikitnya muncul kuntum-kuntum bunga sebagai bakal buah pada tanaman jeruk nipis. Terlihat kuntum bunga tidak muncul, bahkan kalaupun ada muncul kuntum bunga sebagai buah, bakal buah, jumlahnya sangat sedikit. Dampak pada fase generatif dari serangan kutu putih pada tanaman jeruk nipis: pertama, sedikitnya muncul bakal buah sebagai akibat dari sedikitnya muncul kuntum-kuntum bunga. Terlihat bakal buah atau buah baru muncul dalam jumlah yang sangat sedikit. Bahkan pada tanaman yang telah terserang berat oleh kutu putih, terlihat sama sekali tidak adanya buah yang muda. Dampak yang kedua pada fase generatif adalah rontoknya buah pada saat masih kecil atau saat muda. Inilah buah yang rontok, terlihat bervariasi mulai dari yang kecil hingga menjelang tua. Warna kuning ini diakibatkan buah telah lama tersimpan. Ini buah rontok yang kecil. Terlihat seperti ini. Dampak ketiga pada fase generatif adalah tidak berkembangnya secara optimal buah. Terlihat buah tidak membesar, tinggal hanya nunggu proses tua, namun perkembangannya tidak optimal. Pada bahagian lain, terlihat buah jeruk yang sudah dalam kondisi tua, namun tidak berkembang secara optimal.